Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, viral lagi ya sebuah video ya, yang mana Habib Taufik kembali muncul membahas nasab ya. Dan ini alasan Habib Taufik membahas nasab dan kenapa sih harus dipanggil Habib ya. Mohon ini disimak ya. Dan saya selalu membaca komentar bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, mohon komentar yang kira-kira bisa membangun ya, oke. Dan nanti ada almarhum Ki Haji Maimun Zubair ya, menyatakan bahwa perjuangan menyebarkan Islam di Indonesia itu ya paling utamanya oleh Wali Songo, nggak disebutin Habib ya, seperti itu. Jadi Wali Songo, Habib gitu ya. Oke, kita ke videonya. Gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirubuhkan. Terus apa yang mensyahidkan? Ini adalah memba'alawikan kuburan-kuburan. Istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, mohon izin sebelumnya kami ingin menyampaikan. Saat ini saya juga mohon maaf, mungkin pertanyaan saya ini agak lancang Habib. Sekarang kita dihadapkan dengan berbagai macam fitnah. Salah satunya adalah ada orang atau golongan yang ingin mengkaburkan, bahkan mengibtol nasab dzurriyyah, dan ini sangat ramai sekali dibicarakan sekarang Habib. Cara-cara yang mereka lakukan itu ada yang melalui pendekatan sejarah dengan mengkaji ulang sejarah, terutama terkait para habaib di Indonesia. Juga ada yang melakukan kajian ilmiah dengan bertendensi pada kitab nasab mulai dari abad ke-5 sampai ke-10 Hijriah. Juga ada yang melalui media medis yang menganjurkan untuk tes DNA. Seperti itu Habib. Jujur kami sangat geram dan kesal. Juga kami nggak terima atas apa yang mereka lakukan terhadap dzurriyyah, terhadap orang-orang yang kami cintai seperti antum Habib. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana, kami ingin bertanya langsung kepada Habib, bagaimana pendapat Habib tentang hal ini. Seperti itu Habib ya. Yang kedua yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kita menyikapi hal seperti ini Habib, agar iman dan kecintaan kami, mahabbah kami terhadap para dzurriyyah itu semakin kuat dan tidak tergoyahkan di tengah terpaan fitnah semacam ini Habib. Afwan Habib, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik. Pertama, orang kalau membahas fikih itu harus tahu qawaid fikihiyah, kaidah fikih, dan harus sesuai dengan kaidah fikih. Munculnya yang disebut-sebut wali 9. Wali 9 adalah di Pulau Jawa. Ulama-ulama dahulu berubah sampai 9 kali. Pertama kali tahun 100 Hijrah, Umar bin Abdul Aziz. Kedua 200 Hijrah yang dipimpin oleh Imam Syafi'i beserta para mujtahid. Ketiga, pimpinan dasar agama yang dipimpin oleh Imam Asy'ari Maturidi. Kemudian keempat, manusia harus dipersatukan, satu dalam satu negara dan negara-negara yang lain. Bid'ah ada hasanah sayyi'ah. Yang keempat, Abu Bakar Al-Baqillani. Kemudian berubah kemajuan yang sesudah daripada apa berdirinya
negara yang dipimpin oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berubah tahun ke-500 oleh Imam Ghazali. Kemudian apa yang dikarang Imam Ghazali itu diperluas dan disyarahi oleh Imam Nawawi Rafiqana. Kemudian ketujuh, mempersatukan yang lebih satu, bahwasanya orang beragama utamanya Islam satu, yaitu yang dipimpin ketujuh Ibnu Daqiqin. Kemudian perkembangan ilmu yang macam-macam disatukan dengan menampilkan akhir ilmu Islam yang dibawa oleh para ulama. Siapa itu? Imam Bukhari. Selesai sesudah abad ke-9. Pemirsa, seorang suami di Jombang menggerebek istrinya yang Betul Yahudi Yaman. Orang kalau membahas nahu itu harus tahu kaidah nahu, harus sesuai kaidah nahu. Begitu segala satu hadis juga begitu, kaidah hadis, qawaidul hadis. Orang kalau bahas nasab harus tahu qawaid itsbatun nasab. Apakah ada di kaidah nasab itu harus kitab sezaman? Suruh buktikan. Tidak ada, gitu loh. Oke, pertama. Yang kedua, kalau kamu bahas masalah fikih, ini pendapatnya Imam Nawawi, berhenti apa enggak? Berhenti. Oh iya, muktamad sudah. Kalau membahas nahu, oh ini pendapatnya Misbaweh, berhenti. Sudah. Kira-kira kalau ada orang menyatakan, ya si Baweh keliru, Nawawi keliru, gimana kira-kira? Oh, nggak ngerti fikih. Kalau orang bahas nasab, kemudian dibawa kepada nasabah, orang ahli nasab, berhenti. Oh, Ibn Hajar mengatakan begini, udah. Oh, Sakhawi menyatakan begini, oh ya sudah, berhenti. Tapi Ibn Hajar sebetulnya keliru begini loh. Ini kira-kira apa ini? Tidak ada ilmu ini, gitu loh. Paham ya? Udah jelas, ini udah jelas gitu loh. Udah jelas. Dan yang berikutnya, kita bandingkan orang kresek ini. Paham deh? Orang-orang itu semuanya kita bandingkan dengan Syekh Yasin Al-Badangi, dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan yang baru-baru aja lah, Ki Hasim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Ki Khalil Sidogiri, yang ada di sini Kiai As'ad Asem Bagus. Misalnya kita bandingkan aja, ini model begini, ini model begitu, milih dia mau. Paham? Milih yang gondol pacul misalnya, atau milih orang ini, milih ya, Anda kan bisa melihat gitu, kualitas itu Anda bisa lihat. Ada apa bingung? Lu udah jelas, ini udah jelas ya, udah jelas. Oke. Terus bagaimana sikap kita? Bagi orang berilmu nggak mau ngeladeni, Pak. Kenapa? Orang yang nggak punya ilmu itu tambah kurang ajar nanti kalau diladeni. Akhirnya Imam Sakhawi, kau itu di kuburannya katanya ngomong sama Imam Sakhawi gitu, nah ini kan kurang ajar ini. Etika ilmiah nggak ada begitu.
Ini sudah kurang ajar ini. Kalau sudah ulama salaf tadi itu digitukan, ini sudah kurang ajar. Ini bukan ilmiah tapi pembatalan ilmiah. Pembatalan ilmiah. Jadi ini memang sengaja dibongkar, di up itu untuk membuat kegaduhan. Kalau pembatalan ilmiah ada apa dibahas ada di mana? Di medsos. Dodok dong. Dodok. Nanti dikumpulkan orang suruh ngelihat, loh ini tinju apa pembahasan ilmiah. Emangnya kalau diakui sama orang ente ini akan benar? Kalau ente membahas jantung, nanti pembahasan itu disaksikan oleh umum semuanya, antara profesor misalnya, bingung ini orang. Oh berarti profesor ini salah, ikuti ini. Ya tidak bisa gitu, nggak ngerti kok. Hasilnya kalau bahasa ilmiah baru ini keputusannya begitu. Ini membuat kegaduhan. Pertanyaannya, apakah mereka ahli nasab? Enggak. Berbicara nasab, menyalahkan ahli nasab, oh, hebat enggak? Hebat enggak? Nah, karena itu hikmahnya munculnya ini akhirnya pertama bagi habaib bisa koreksi diri, kenali datuk-datuk kamu, pelajari nasabnya kamu. Bagi ulama sekarang mereka mempelajari nasab, muncul orang-orang baik sekarang, muncul orang baik. Bagi santri belajar bentar lagi akan keluar buku menerangkan semuanya syubhat daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Nanti kelihatan nanti bodohnya, kelihatan nanti bodohnya gitu. Itu kamu harus belajar. Pondok-pondok nanti harus mengajarkan itu, sehingga ketika mereka mulai merebak, jawabannya sudah ada semuanya. Jawabannya sudah ada semuanya. Paham ya? Robitu alawiyah, Robitu alawiyah, Robitu alawiyah nggak ngeladeni inti, nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada apa? Tes DNA. Saya mau tanya, orang yang sudah dites sekarang DNA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, ayo ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini. Bisa nggak mengitbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Tidak mungkin. Loh, ada apa kita mau dibodoh-bodoh sama orang ini? Akhirnya yang ngitbat nasab sugeng nanti, bukan nagib lagi. Apa ini? Kebodohan apa ini? Ya, karena itu Anda harus tahu ini adalah pembodohan, membuat kekisruhan, kegaduhan, sehingga Anda nggak akan berpikir korupsi, yang koruptor itu siapa sekarang. Anda nggak berpikir itu semuanya, nggak usah diladeni. Salahmu delok terus. Cari pengajian-pengajian yang mana. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi tanggapan dari Habib Taufik ya, yang masya Allah. Alhamdulillah di sini sudah azan asar. Selamat menunaikan sholat asar juga ya. Kalau di sini sholat asar dan selamat menunaikan sholat asar. Nah tadi pembahasan dari Habib Taufik seperti itu ya, intinya beliau menjelaskan tentang Habib, apa itu kenapa harus dipanggil Habib ya, dan
ya tentang masalah nasab ya, tadi sudah bapak-bapak ibu-ibu simak ya. Dan tadi ada almarhum Kiai Haji Maimun Zubair ya, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik, amin ya Allah alamin. Oke, seperti itu ya tadi tentang Wali Songo ya, kunci utama di Indonesia penyebaran Islam. Kita doakan semoga para guru-guru kita, para habib yang benar ya, kita doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bapak-bapak ibu-ibu sehat selalu, panjang umur, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.